Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dicipta sebagai pengelola, panggilan kita untuk mengelola ciptaan Tuhan dengan integritas. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kejadian 2, ayat 4b sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi, ada uap air naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kejadian 2, ayat 4b sampai ayat 6, yang dikaitkan dengan Musa, ditulis untuk memberi bangsa Israel sebuah pemahaman mendasar tentang identitas, tujuan, dan hubungan mereka dengan Tuhan. Perikop yang kita baca ini memberikan kisah kedua yang lebih rinci tentang penciptaan, dengan fokus pada pembentukan manusia dan tujuannya di bumi. Dinyatakan, pada waktu Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Bagian ini seakan-akan ingin menggambarkan bahwa proses penciptaan akan dilanjutkan setelah manusia, sebagai mitra dalam mengelola ciptaannya, diciptakan Tuhan. Intinya, penciptaan dunia ini tidak akan lengkap tanpa keterlibatan manusia. Tidak seperti kisah penciptaan yang diuraikan pertama kali dalam kitab Kejadian 1, yang menyoroti keagungan dan urutan penciptaan. Dalam Kejadian 2 ini, Musa menekankan peran unik manusia dalam rencana Tuhan, untuk mewujudkan penciptaannya sepenuhnya. Manusia diciptakan untuk mengolah tanah, untuk menghasilkan semua potensi yang telah Tuhan tanamkan di bumi. Dalam konteks orang Israel, bagian ini akan bergema secara mendalam, karena mereka adalah orang-orang yang sedang beralih dari perbudakan ke tanah perjanjian, tanah yang perlu digarap, dirawat, dan dikelola secara bertanggung jawab. Perintah untuk mengolah tanah bukan hanya tentang pertanian, tetapi tentang integritas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam semua bidang kehidupan. Prinsip dasar ini berlaku bagi kita juga saat ini, mengingatkan kita bahwa kita diciptakan dengan suatu tujuan, dipanggil untuk mengelola ciptaan Tuhan dengan hati-hati dan integritas. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pengelola, bukan hanya atas tanah dan tumbuhan di atasnya, serta segala kandungan di dalamnya, dan juga semua sumber daya, hubungan, dan kesempatan yang telah Dia percayakan kepada kita. Ayat Alkitab yang kita baca ini menunjukkan bahwa, bahkan sebelum ada hujan atau tumbuh-tumbuhan, Tuhan memiliki rencana bagi kita untuk mengolah, mengembangkan, dan mengelola ciptaannya. Ini bukan sekadar ayat Alkitab untuk direnungkan, ini adalah inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Di dunia modern kita, panggilan ini hadir dalam berbagai bentuk. Baik itu peduli terhadap lingkungan, membina masyarakat yang sehat, memelihara hubungan, atau mengelola sumber daya dengan bijaksana, kita dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah dalam cara kita menangani apa yang telah Dia berikan kepada kita. Allah menghendaki agar kita menjalankan tugas pengelolaan ini dengan integritas, yang menunjukkan bahwa kita menghormatinya dalam keputusan kecil maupun besar yang kita buat, setia dalam pekerjaan kita, dan berbelas kasih kepada orang lain, khususnya generasi penerus. Tanggapan kita terhadap panggilan ilahi ini haruslah berupa kesengajaan dan rasa hormat. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Allah, dan kita hanyalah pemelihara. Ini berarti membuat pilihan yang mencerminkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip Allah, yaitu keberlanjutan, berkeadilan, berkemurahan hati, dan mencerminkan kasih.
Ini bukan hanya tentang memelihara dunia fisik, tetapi juga lanskap spiritual dan moral dalam kehidupan kita, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mengelola ciptaan Allah dengan integritas, kita tidak hanya memenuhi tujuan kita, tetapi juga mengalami sukacita dan kepuasan yang datang dari hidup, yang selaras dengan rancangan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempercayakan ciptaan-Mu kepada kami. Bantulah kami untuk mengelolanya dengan penuh integritas, mencerminkan kasih dan hikmat-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.